Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 27 November tahun 2022 adalah hari Minggu Advent pertama. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu, gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 13 ayat 11 sampai 14a. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan gelap dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menyongsong kedatangan Tuhan. Hari Minggu ini adalah minggu pertama masa Advent. Advent berasal dari bahasa Latin, yaitu advenire, yang berarti datang, atau adventus, yang berarti kedatangan, suatu masa yang terdiri dari 4 hari Minggu sebelum perayaan Natal. Inilah saatnya gereja, kita semua, membuka tahun liturgi kita yang baru. Minggu lalu, ketika kita merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja, itu adalah akhir tahun liturgi. Dan sekarang kita mulai dengan tahun liturgi yang baru dan minggu pertama Advent. Hari ini adalah awal dari tahun liturgi yang baru itu. Seperti halnya setelah bangun pagi, ketika kita perlu membersihkan tubuh dan rumah kita, maka pada hari Minggu Advent ini, pada awal tahun liturgi ini, kita perlu membersihkan bukan hanya tubuh kita, tetapi juga hati dan jiwa kita. Untuk membersihkan iman kita yang mungkin telah tertutup oleh kotoran atau debu, kita perlu membersihkan hati kita agar siap sepanjang tahun yang akan datang, siap untuk kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan pada bacaan Injil hari ini. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu
pada hari mana Tuhanmu datang. Maka pada masa Advent ini, kita menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 3 aspek penantian kedatangan Yesus ke dunia pada masa Advent ini. Pertama, kita mengenang masa lalu, suatu peristiwa sejarah iman, yakni kelahiran Yesus 2000-an tahun yang lalu. Kedua, kita menghayati masa penantian ini dengan mempersiapkan diri untuk menyambut Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menerima Dia dalam sabda dan dalam sakramen Ekaristi. Ketiga, kita memandang dengan penuh harapan akan masa depan dan menunggu kedatangan Yesus pada akhir zaman dalam keagungan dan kemuliaan untuk menghakimi dan menyelamatkan dunia secara paripurna. Oleh karena itu, fokus pada masa Advent sama sekali tidak terbatas pada kedatangan pertama Yesus dahulu kala, melainkan juga kedatangan kedua Yesus ketika Ia datang kembali untuk menghakimi dan menyatukan kembali dunia. Seraya menghayati masa Advent ini, sekarang ini dalam kehidupan nyata yang diwarnai pembaharuan diri. Maka pada masa Advent ini, kita menantikan kedatangan Yesus sebagai penantian yang bermuatkan janji, cinta, persiapan, kewaspadaan, refleksi, doa, awal yang baru dari pemenuhan keselamatan kekal. Saudara-saudariku terkasih, bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini mengundang kita untuk kembali kepada iman kita yang sejati. Kita diundang untuk mengatur atau memantapkan iman kita, memperdalam iman kita kepada Yesus. Biarlah iman kita disegarkan, dan semoga iman kita mencerahkan dan menerangi hidup kita, langkah kita hari demi hari. Bagaimana iman kita mencerahkan dan menerangi hidup kita? Sama seperti saat mata kita kabur dan tak bisa melihat dengan jelas, maka kita perlu menggunakan kacamata agar bisa melihat dengan jelas. Iman kita seperti itu. Jika kita menempatkan iman kita seperti kacamata kita, dan kemudian kita dapat melihat segala sesuatu melalui iman kita, kita melihat segala sesuatu melalui kacamata iman kita, dan segala sesuatu akan tampak baru, tampak jernih, cerah, dan indah. Iman kita adalah kacamata kita agar melihat jalan kita dengan jelas dan memampukan kita untuk melihat segala sesuatu atas cara yang sangat berbeda sesuai jalan iman kita. Pada saat itu, kita akan dapat melihat masalah kita dengan iman dan tidak khawatir menghadapi pergumulan hidup dan keluarga kita dengan kekuatan Tuhan dan bukan dengan kecemasan. Kita akan dapat melihat penyakit fisik kita dengan harapan bukan dengan rasa takut. Kita akan mampu menghadapi anak-anak kita dengan kesabaran, bukan dengan ketidaksabaran dan kemarahan. Kita akan dapat melihat pekerjaan kita
bukan dengan kebosanan, tetapi dengan kegembiraan dan kebahagiaan, meskipun sangat keras dan kering. Saudara-saudariku terkasih, dengan menggunakan kacamata iman, kita mampu memaafkan orang lain yang telah menyakiti kita. Dan sungguh dengan kacamata iman itu, kita dapat melihat hidup kita berharga, karena hidup kita lebih berharga daripada emas atau berlian. Hidup kita lebih dari uang. Hidup kita adalah apa yang harus kita jaga dalam terang Tuhan. Kita diundang oleh bacaan kitab suci hari ini, di minggu pertama Advent ini, untuk kembali kepadanya, mempersiapkan hidup kita dalam iman untuk sepanjang tahun yang akan datang. Oleh karena itu, pada masa Advent juga merupakan waktu untuk pertobatan, menyadari kelemahan dan keberdosaan kita, dan kembali kepadanya, meminta pengampunan dan bimbingan. Pada saat itu, kita dapat memperoleh terang yang telah dijanjikannya kepada kita masing-masing. Semoga demikian. Amin.